Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan bahasan kita, masih berkaitan dengan masalah kekekalan surga dan kekekalan neraka. Pagi hari ini akan kita bahas yaitu Al-A'raf ayat yang ke-36. Al-A'raf ayat yang ke-36. Dikemukakan di dalam ayat tersebut, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Walladzina kadzdzabu bi ayatina, dan orang-orang yang telah mendustakan dengan ayat-ayat kami, wastakbaru anha, dan mereka berlaku sombong daripadanya, ulaika ashabun nar, bermula mereka adalah penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka di dalamnya kekal. Mereka di dalamnya kekal. Di dalam neraka mereka itu kekal. Baiklah, coba akan kita lihat penafsiran daripada ayat tersebut, yaitu Al-A'raf ayat yang ke-36. Walladzina kadzdzabu bi ayatina, dan orang-orang yang mendustakan dengan ayat-ayat kami, yakni mendustakan bukti kebenaran Allah, tidak mengindahkan perintah dan larangan kami. Mereka ini adalah orang-orang yang mendustakan, yang mengingkari terhadap bukti-bukti kebenaran Allah, baik itu bukti-bukti kebenaran Allah yang tersurat, yang tertuang di dalam Al-Quran, maupun bukti-bukti kebenaran Allah yang terhampar di langit dan di bumi, wama bainahuma, dan yang terhampar di antara langit dan bumi, yaitu bukti-bukti kebenaran Allah di alam raya. Mereka mendustakan hal-hal tersebut. Mereka mengingkari hal-hal tersebut. Kemudian juga mereka tidak mengindahkan perintah dan larangan kami. Mereka acuh tak acuh. Mereka tidak peduli dengan perintah-perintah kami. Allah telah turunkan melalui para nabi dan para rasul. Allah telah turunkan beberapa kitab suci yang di dalamnya ada perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Para nabi dan para rasul, termasuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membawa risalah dan perintah-perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang-orang yang mendustakan dengan ayat-ayat kami inilah termasuk orang-orang yang tidak peduli dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka juga tidak mengindahkan larangan kami, yaitu larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam syariat.
Jadi Allah turunkan Nabi dan turunkan kitab-kitab suci, isinya adalah diantaranya larangan dan perintah. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami ini adalah mereka tergolong orang-orang yang tidak mengindahkan larangan kami. Justru mereka melakukan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berupa kemaksiatan, berupa keharaman, berupa kezaliman, berupa tindak yang sewenang-wenang terhadap yang lemah, terhadap masyarakat kecil. Nah, mereka itulah orang-orang yang telah mendustakan dengan ayat-ayat kami. Wastakbaru anha, dan mereka menyombongkan dan mereka berlaku sombong daripadanya. Mereka menyombongkan diri terhadapnya, yaitu dengan menentang aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang menentang aturan-aturan Allah, maka mereka itu adalah berkategori orang-orang yang sombong. Kita kemarin sudah bahas di dalam surat Al-Baqarah, wa isqala rabbuka lil malaikah, ya kan? Kita bahas. Kemudian Allah juga kemukakan daripada surat Al-Baqarah tersebut. Setelah Allah kemukakan ayat-ayat yang tadi, maka Allah kemukakan wa isqulna lil malaikah usjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa isqulna lil malaikah, dan ingatlah ketika kami berfirman, kata Allah kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Lalu para malaikat sujud. Lalu para malaikat sujud illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbara. Iblis enggak mau dan berlaku sombong. Nah, iblis ini menentang Allah, menentang perintah Allah. Allah perintahkan untuk sujud kepada Adam, tapi iblis tidak melakukannya, tidak sujud kepada Adam. Maka orang seperti itu adalah orang-orang yang sombong, menyombongkan diri terhadap Allah, yaitu orang-orang yang menentang aturan-aturan dan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi, kalau kita temukan gejala-gejala saat ini itu banyak. Gejala-gejala pada zaman sekarang ini banyak orang-orang yang berlaku sombong, menentang aturan-aturan, menentang ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama ketika Allah sudah atur tentang memilih seorang pemimpin bagi orang-orang mukmin, tapi orang mukmin tersebut, orang Islam tersebut tidak melaksanakan perintah Allah sebagaimana yang Allah kehendaki dalam rangka memilih pemimpin. Nah, itu orang yang sombong. Itu orang yang sombong karena dia menentang ketentuan Allah. Dia menentang perintah Allah. Kan gitu kan. Ya. Karena itu kita nggak layak sebagai manusia berlaku sombong. Kita nggak layak sebagai manusia berlaku sombong. Kawannya iblis. Ya, kita nggak layak berlaku sombong. Kita nggak layak menentang ketentuan-ketentuan dan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dilanjutkan dalam ayat tersebut, dikemukakan ulaika ashabun nar. Bermula mereka yang mendustakan ayat-ayat kami. Bermula mereka orang-orang yang berlaku sombong daripadanya, maka mereka itu adalah penghuni neraka. Mereka itu adalah penghuni neraka. Hum fiha khalidun. Mereka di dalam neraka khalidun, kekal. Mereka kekal di dalam neraka. Selama-lamanya. Baiklah,
berbicara kekekalan masalah surga dan kekekalan neraka tentu akan dialami bagi orang-orang yang telah meninggal dunia. Tentu baru dialami ketika orang-orang beralih dari alam barzah kepada alam akhirat. Berbicara tentang orang-orang yang meninggal dunia, orang-orang yang mati, ya. Maka ada satu hadis yang mengingatkan kepada kita, dikemukakan oleh An Ibni Umar annahu qala kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faja'ahu rajulun minal ansar fasallama 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam summa qala ya Rasulullah ayyul mu'minina afdalu qala ahsanuhum khuluqan qala ya Rasulullah fa ayyul mu'minin aqyas qala aksaruhum lil mauti zikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal aqyas. Ini hadis dikemukakan oleh Imam Ibnu Majah pada nomor 4259. An Ibnu Umar, dari Ibnu Umar, annahu qala, bahwasanya Ibnu Umar itu berkata, kuntu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Adalah aku, kata Umar, adalah aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faja'ahu rajulun minal ansar, maka datanglah kepada Rasul seorang laki-laki dari Ansar, dari sahabat Ansar. Jadi sahabat itu ada terbagi dua, Muhajirin dan Ansar. Jadi Ansar ini adalah sahabat-sahabat yang menolong para Muhajirin, mereka adalah penduduk Madinah. Faja'a rajulun minal ansar, maka datanglah kepada kanjeng Nabi seseorang daripada Ansar. Fasallama 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka laki-laki ini bersalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberikan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa qala, kemudian laki-laki ini berkata, ya Rasulullah ayyul mu'minina afdalu, wahai Rasulullah, siapakah yang lebih afdal daripada orang-orang yang beriman. Ada juga dalam satu hadis mengemukakan ayyun nasi afdal, siapakah di antara manusia yang paling utama. Siapakah di antara orang mukmin yang paling utama, yang paling afdal? Qala, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahsanuhum khuluqan, yang paling utama adalah yang paling baik di antara mereka akhlaknya. Akhlaknya adalah yang paling baik, budi pekertinya yang paling baik, tingkah lakunya yang paling baik, perkataannya yang paling baik. Karena akhlak itu menyangkut seluruh perilaku yang ada di dalam diri seseorang, termasuk perkataan dan lain sebagainya. Jadi yang paling utama, yang paling afdal di antara manusia atau di antara orang-orang yang beriman adalah yang paling baik di antara mereka akhlaknya. Yang paling baik di antara mereka akhlaknya. Qala, kemudian sahabat Ansar ini berkata lagi, ya Rasulullah,
Fa'ayul mu'min aqyasu, siapakah di antara orang-orang mukmin? Siapakah di antara manusia yang paling cerdas, yang paling pintar? Qala, maka Rasulullah bersabda, aksaruhum lil mauti zikra. Aksaruhum lil mauti zikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Yang paling banyak di antara mereka mengingat kepada kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan, dan yang paling banyak, yang paling baik di antara mereka membuat perbekalan. Yang paling baik di antara mereka berbekal setelahnya, setelah kematian. Jadi ulaikal aqyas, bermula mereka itu adalah orang yang paling cerdas. Jadi yang paling cerdas itu adalah orang yang banyak mengingat mati, dan yang paling baik serta yang paling banyak mempersiapkan perbekalan untuk kematian. Baiklah, coba kita angkat salah satu hikmah dari hadis yang tadi, yaitu dari Ibnu Umar, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Hikmah mengingat mati dari hadis tersebut akan terbaca, akan tertuang bahwa manusia akan mempersiapkan bekal berupa amal baik dan amal saleh. Karena hanya amal baik dan amal salehlah yang akan berguna setelah kematian, baik dia berada di alam barzakh dan juga berguna nanti di alam akhirat. Kemudian seandainya saja semua manusia ingat mati, semua manusia ingat mati, adanya hari pembalasan setelah kematian, setelah dihisab, diperhitungkan, kemudian dibalas oleh Allah. Seandainya manusia itu mengingat akan mati, yang otomatis akan mengingat hari pembalasan, maka semua manusia tersebut akan selalu beramal saleh, akan selalu berbuat baik. Semua manusia akan selalu berbuat baik. Semua manusia akan berbuat amal saleh. Kalau seandainya semua manusia itu di dunia selalu beramal saleh, berbuat baik, maka di dunia ini akan tercipta kedamaian, akan tercipta kesejahteraan, akan tercipta keamanan dan ketentraman. Tidak ada lagi kezaliman di dunia ini. Tidak ada lagi tindak kesewenang-wenangan terhadap yang lemah di dunia ini. Tidak ada lagi tindak aniaya di dalam dunia ini. Kenapa? Karena semua manusia berbuat baik dan beramal saleh. Tentunya itulah yang didambakan oleh seluruh umat manusia, dunia yang aman, dunia yang tentram, dunia yang indah, dunia yang sejahtera, dunia yang saling tolong menolong satu sama lain. Nah, inilah hikmah daripada kita mengingat mati dan mempersiapkan sebaik mungkin perbekalan setelah kematian. Oleh karena itu kita merasa tersanjung, kita merasa berbangga diri mempunyai panutan, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajarkan kita untuk selalu mengingat mati, yang telah mengajarkan kita untuk selalu berbuat amal saleh dan selalu memegang keimanan. Berkali-kali kita kemukakan
bahwa orang-orang tersebut adalah tempatnya nanti di surga. Selain dia beramal saleh, tentunya dia beriman. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatu wadn tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Iman dan amal saleh adalah kunci bahwa kita akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ini nanti bisa berkumpul kembali ma'an nabiyyin bersama para nabi, ma'as siddiqin bersama dengan orang-orang siddiq, ma'as sholihin bersama dengan orang-orang saleh, dari orang yang paling pertama sampai orang yang paling akhir. Insyaallah Allah kumpulkan kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa kita kaji pada pagi hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi